Media pembelajaran ini merupakan topik yang kedua dalam hari ini, ya. Kalau tadi bicara mengenai metode pembelajaran, sekarang media pembelajaran. Kalau bicara tadi metode berarti cara, pola, teknik dan lain sebagainya. Sedangkan media ini merupakan sarana atau alat bantu untuk menyampaikan suatu pembelajaran. Ya, kita lihat definisinya di sini. Kalau kita perhatikan media sosial misalnya, berarti ada media di sana untuk menyampaikan pesanan moral, ya, atau peranan atau pesanan yang sifatnya sosial berhubungan dengan orang lain. Nah, selalu berawal dari bagaimana kita berkomunikasi. Perhatikan di sini gambar ini seorang profesor ingin menyampaikan kepada temannya atau kepada bawahannya dan sebagainya. Ini di sini terjalin komunikasi, ada sosok pengirim dan ada sosok penerima di sini. Bagaimana caranya si pengirim ini bisa menyampaikan sesuatu dan diterima dengan baik? Maka alat yang kita gunakan adalah media, ya, alat bantu, sarana, ya. Pokoknya sesuatu yang digunakan agar pesan itu tersampaikan dengan baik, begitu kira-kira. Nah, pengertian media dikemukakan oleh ICT, Association of Education and Communication Technology, tahun 1977. Segala bentuk yang digunakan untuk menyalurkan informasi, ya. Sedangkan Anderson tahun 1987, perlengkapan yang digunakan untuk memperjelas pesan dan memungkinkan terjadi interaksi siswa dengan pesan. Apa poin penting dari dua pengertian ini adalah, pertama adalah segala bentuk yang digunakan untuk menyalurkan informasi. Apapun yang digunakan, pokoknya informasi bisa tersalurkan. Kemudian poin yang kedua adalah di sini penekanannya adalah perlengkapan. Apapun yang digunakan, ya, yang memungkinkan terjadinya interaksi antara siswa dan pesan itu sendiri. Bagaimana, apakah pesan itu akan diterima, dicerna dengan baik atau diabaikan dan sebagainya, itu urusan lain. Yang jelas pesan itu menimbulkan interaksi, bagaimana respon yang diterima oleh siswa. UH Suliha mendefinisikan lain lagi, alat bantu pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk menerima pelajaran dengan menggunakan panca indera. Semakin banyak indera yang digunakan dalam menerima pelajaran, semakin baik penerimaannya. Jadi mengaktifkan semua indera, mulai dari indera penglihatan, pendengaran, penghidungan, perabaan, perasaan, penghiduan dan sebagainya. Ini sebaiknya digunakan sehingga semakin baik penerimaannya secara utuh diterima. Nah, mengapa kita harus menggunakan media? Ini ada gambar menarik, seorang dosen, seorang guru ingin menyampaikan suatu pesan, ya, bagaimana pesan itu tersampaikan, ya. Tujuannya adalah agar materi pembelajaran yang kita sampaikan mudah dimengerti oleh peserta didik. Nah, bagaimana Anda merekayasa media ini supaya mudah dimengerti oleh peserta didik? Kita lihat di sini, ya, apa pentingnya gambar ini? Ya, lihat telur kelinci sudah lari ke sana. Nah, ditangkap oleh kelinci tersebut. Nah, ini adalah salah satu bentuk animasi. Media yang digunakan adalah animasi, gambar dan sebagainya. Anda bisa merekayasa berbagai animasi untuk melengkapi media yang akan Anda gunakan. Nah, beranjak adalah ke pengelompokan berbagai jenis media. Di sini ada media tradisional, ya, ini udah jarang digunakan, ya, tetapi yang jelas ini alat-alat bantu lama yang bisa digunakan untuk membantu menyampaikan pesan, ya, visual yang dapat diproyeksikan, gambar, poster, foto dan sebagainya, itu media juga. Kemudian audio, rekaman piringan, pita kaset, bentuk sederhana, intinya mudah dibuat dengan bahan yang ada, komunikatif, disesuaikan dengan bahasa setempat. Kemudian kelompokan berbagai media lagi, penyajian multimedia atau slide plus suara. Nah, ini sering banyak kita gunakan.
visual dinamis yang diproyeksikan film, TV, video dan sebagainya. Cetak bisa buku teks, modul, majalah ilmiah, handouts dan sebagainya. Permainan, simulasi itu termasuk media, realita atau model atau pantum dan sebagainya bisa kita gunakan. Nah, yang lebih modern atau mutakhir barangkali ini adalah yang sering digunakan seperti telekonferensi, kuliah jarak jauh saat ini banyak digunakan. Ya, ini menggunakan media. Saat ini pun kita kuliah dengan menggunakan metode yang boleh dikatakan mutakhir. Ya, tidak lagi tatap muka tetapi dengan menggunakan sarana yang lebih canggih begitu. Ya. Media berbasis mikroprosesor, ya, permainan komputer, multimedia, ya, CD atau CAI, ya, Computer Assistant Instructional. Nah, ini berbagai program komputer yang bisa digunakan untuk merupakan sarana untuk menyampaikan ilmu pengetahuan atau menyampaikan informasi yang dari si pengirim kepada si penerima. Nah, pengelolaan media menurut Edgar Dale ini ada 11 tingkatan. Anda perhatikan dari mulai kata-kata sampai kepada benda asli, ya. Ada kata-kata, tulisan, rekaman, radio, film, televisi, pameran, kunjungan lapangan, demonstrasi, sandiwara, benda tiruan dan benda asli. Nah, kita lihat 11 tahapan ini. Kita bisa lihat di sini ada piramid, ya, mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai dari 1 sampai kepada angka 11. Kita perhatikan di sini, semakin ke bawah, apa maknanya ini? Semakin melebar. Artinya kalau cuma Anda berikan satu berarti apa tadi? Cuma ada kata-kata saja yang masuk cuma segini. Ya, kalau diikuti dengan tulisan dan rekaman dan lain sebagainya, semakin apa? Semakin luas. Nah, makin lama ini makin ke bawah makin luas, ya. Nah, di sini nomor 1, 2, 3 sampai 10 tahapannya adalah kita perhatikan di sini, ya. Mulai ke bawah artinya apa di sini? Artinya harus mulai tahapan ini makin ke bawah akan menunjukkan benda aslinya, akan menunjukkan kondisi nyatanya seperti apa. Ya, dunia keperawatan tidak hanya ceramah yang digunakan dalam metode pengajaran, tidak hanya pesan-pesan tulisan, tidak hanya sekedar film, ya, tidak hanya sekedar kunjungan lapangan, tetapi juga sampai ditunjukkan benda tiruan dan benda asli. Ketika dihadirkan benda tiruan, Anda bisa hadir di laboratorium, ya, lantai 4 sana, di situ banyak sekali benda-benda tiruan, dan sampai nanti melihat benda asli, ya, berarti Anda harus ke lapangan. Dunia keperawatan tidak lepas dari tahapan-tahapan ini yang digunakan dalam media pembelajaran ini. Harus sampai kepada menunjukkan benda asli, tatanan nyata seperti apa. Ya, kalau Anda cuma merawat pasien, ya, cuma merawat boneka, ya, cuma lihat film, itu tidak cukup. Maka Anda dibawa ke lapangan, praktek langsung. Di sana Anda bisa memandikan pasien, memasang kateter, pasang infus, ya, pasang NGT dan lain sebagainya. Ya, nah ini tahapan-tahapan yang digunakan dalam media pembelajaran, mulai dari yang abstrak sampai kepada yang konkret. Ya, kita lihat gambar berikutnya. Ini, nah ini lihat nih, ini juga demikian. Ya, mulai dari hanya sekedar membaca reading, kemudian hanya sekedar mendengar kata-kata, sampai looking at the picture, hanya watching a movie dan sebagainya. Berikutnya sampai doing the real thing, artinya melakukan kondisi yang seutuhnya, senyatanya. Ya, di sini sesuai dengan level apa yang diterimakan oleh si peserta didik. Lihat, kalau cuma reading doang, ya, we tend to remember berapa? Cuma 10%. Kalau hearing the word cuma 20%. Tahapan berikutnya 30% dan sampai simulating the reading experience sampai doing the reading, artinya Anda bisa menangkap sampai 90%. Nah, begitu juga dengan level our level of involvement. Artinya apa? Keterlibatan di dalam interaksi penyuluh dan yang disuluh, ya, antara dosen dan siswa, katakanlah demikian. Di sini kelihatan hanya kalau cuma reading pasif, ya, verbal
receiving, hearing juga begitu. Sini sifatnya hanya pasif, sedangkan di sini adalah aktif. Keterlibatan daripada peserta sampai bisa diskusi, bisa ceramah, bisa mengeluarkan pendapat, bisa sharing pengalaman, ya. Nah, di sini terakhir adalah doing the real thing, artinya keaktifan dua belah pihak untuk mencapai sesuatu. Ya, ini gambar ini menarik, ya, dari gambar piramid ini, dari mulai kata-kata sampai benda yang asli, sampai bagaimana interaksi antara penyuluh dan yang disuluh. Oke. Nah, bagaimana menggunakan media di dalam pengajaran ini? Pertama adalah ketepatan media dengan tujuan. Tujuannya adalah aspek kognitif yang akan kita capai, psikomotor yang kita capai, atau afektif yang kita capai. Nah, kita lihat di sini. Kalau kognitif yang akan kita capai, berarti apa? Ada penambahan ilmu pengetahuan di sana, ya. Nah, di situ jadi ketepatan media dengan tujuan ada aspek kognitif atau ranah kognitif yang kita capai. Kita ingat, kognitif berarti penambahan pemahaman, penambahan pengertian, otak yang bicara. Kalau ranah psikomotor berarti adanya perilaku, gerakan, ya. Kalau afektif itu ada kaitannya dengan etika, tata krama, kebersihan, ya, sopan santun dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini kognitif, ya, dikemukakan oleh Bloom, ya, tahun 1956. Ini meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan kreativitas. Semua ini adalah kaitannya dengan penggunaan akal budi, penggunaan pola pikir, penggunaan pengetahuan, otak yang banyak bicara di sana. Ya, topiknya misalnya wisata yang berhubungan dengan angka-angka, nilai-nilai. Misalnya kalau di keperawatan adalah bagaimana dosis obat, bagaimana dosis infus, ya, bagaimana balance, Uridge balance, ya, Fox balance di dalam keseimbangan cairan dalam tubuh dan elektrolit dan sebagainya. Di sini media yang digunakan adalah modul, program audio, program video, CIE, multimedia, paket terprogram, OHT, foto, slide, grafis, metode, dan lain sebagainya. Nah, aspek psikomotor berarti kaitannya dengan keterampilan. Maka di sini yang dikatakan oleh David tahun 1967 ini mulai dari gerakan-gerakan, berarti mulai dia meniru, menggunakan ketepatan, perangkaian, naturalisasi, dan sebagainya. Di sini berarti metode apa yang kita gunakan? Metode demonstrasi paling menonjol. Nah, di situ akan media yang digunakan adalah alat sebenarnya, alat praktikum bisa di laboratorium, program video dengan pemutaran video atau komputer asisten information. Ya, nah di sini kita lihat di sini mulai dari keterampilan. Ya, sebagai contoh misalnya Anda pasang infus, pertama adalah meniru kakak kelasnya, kemudian bagaimana menggunakan jarum suntik, ya, kemudian kalau Anda sudah fasih, Anda tepat, penusukan tanpa tanya-tanya, tanpa kesaktan misalnya, kemudian perangkaian, kemudian sampai terbiasa. Ini merupakan suatu keterampilan psikomotor. Ya. Nah, berikutnya adalah afektif. Nah, afektif berarti ada semacam sikap, perilaku, ya, dan sebagainya. Di sini lebih ditonjolkan bagaimana penghayatan norma-norma, penghayatan terhadap nilai-nilai, ya, etika, budi pekerti, Pancasila, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat adanya pengenalan, pemberian respon, penghargaan nilai, pengorganisasian, dan pengalaman. Nah, di sini kita lihat ada nilai afeksinya, seorang nenek bersama dengan cucunya. Di sini ada semacam pengayoman, semacam keterdekatan, dan sebagainya, harmoni, dan sebagainya. Maka metode yang kita gunakan adalah banyak studi kasus dan sebagainya. Di sini media yang kita gunakan adalah modeling, program video dengan pemutaran video, program audio, dan sebagainya di sini. Ya, oke. Nah, ketepatan media dengan sasaran. Nah, bagaimana supaya media itu tetap tepat sasaran? Di dalam ini harus diperhatikan usia, pendidikan, dan pengetahuan. Ya, bagaimana peserta didik itu usianya berapa,
Nah, peserta didik atau dan audien itu pendidikannya taraf apa dan bagaimana pengetahuan. Nah, prinsip media dengan sasaran. Coba kita perhatikan di sini ada gambar lagi menarik. Nah, di sini ada gambar-gambar skema, ya. Ini juga kembali lagi tentang piramid. Di sini mengerucut ke atas. Ini ada tulisan abstrak dan ada konkret, ya. Semakin ke atas semakin abstrak. Nah, ke bawah ini semakin konkret. Nah, di sini ada juga penjelasan tentang grafik ini. Di sini ada letak dewasa dan ada usia dini. Ada tinggi, ada rendah, ada banyak, ada sedikit, ya. Nah, apa artinya gambar ini? Ya, orang dewasa, ya, pemahaman terhadap sesuatu yang abstrak itu, ya, lebih tinggi, ya. Ketika kita mengajar, ya, seorang dewasa pasti bisa memahami sesuatu yang abstrak. Tetapi semakin anak usia dini, sebaiknya informasi itu yang bersifat konkret, nyata, ya. Seorang anak, ya, tidak tahu apa itu harmoni, ya, kasih sayang dan sebagainya, tetapi orang dewasa langsung bisa memahami, ya. Maka di sini di dalam penjelasan atau memberikan penyuluhan ketika usia semakin muda, ya, usahakan sesuatu yang ditampilkan adalah sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata. Nah, di sini tinggi dan banyak, tinggi dan rendah. Apa artinya? Kalau tinggi berarti kaitannya dengan pengetahuan, ya. Semakin tinggi pengetahuan peserta, ini sesuatu penghayatan terhadap nilai abstrak itu tinggi, gampang, ya. Tapi kalau pendidikannya rendah, sesuatu yang konkret yang harus dijelaskan. Seorang pemulung misalnya, ya, dia harus dijelaskan betul-betul yang nyata, konkret seperti apa, ya. Lalu banyak dan sedikit ini kaitannya dengan kuantitas, jumlah, ya. Semakin audien ini banyak, masyarakat misalnya, ya, penjelasannya tidak perlu konkret, tidak perlu detail, tapi cukup yang abstrak saja. Misalkan penjelasan tentang keluarga berencana, ya, cukup apa tujuan keluarga berencana, ya, bagaimana masa depan keluarga berencana itu kalau dilakukan dan sebagainya. Tapi kalau pesertanya cuma sedikit, harus sesuatu yang lebih jelas. Keluarga berencana misalnya bagaimana menggunakan kondom, menggunakan pil, menggunakan suntikan, menggunakan IUD dan sebagainya. Nah, ini. Jadi semakin sedikit pesertanya, harus penjelasannya harus konkret. Semakin rendah pendidikannya, harus konkret penjelasannya. Semakin dini usianya, ya, semakin diskus konkret. Tapi ketika orang itu banyak, pendidikannya tinggi, orang banyak dewasa, menggunakan kata-kata abstrak, menggunakan sesuatu yang abstrak itu lebih bisa diterima begitu daripada sesuatu yang nyata-nyata gitu, bosan. Nah, kemudian dalam pengadaannya adalah memanfaatkan yang ada, modifikasi dan yang baru. Bagaimana kita menggunakan? Kalau sudah ada, ya, gunakan, manfaatkan yang sudah ada. Kapan-kapan kita juga bisa modifikasi dan kapan-kapan juga kita bisa membuat model yang baru untuk sarana itu, ya. Kemudian bagaimana pertimbangannya pemilihan media, harus biaya lebih murah, baik untuk pengadaannya maupun perawatannya, kesesuaiannya dengan metode pembelajaran, kesesuaian dengan karakteristik siswa, pertimbangan praktis perlu, ketersediaan media tersebut termasuk suku cadangnya dan sebagainya. Ini juga kaitannya dengan pertimbangan pemilihan media, pertimbangan praktis, mudah dan aman digunakan sesuai dengan fasilitas yang tersedia, punya daya tahan dan mudah dalam perawatan. Demikian tentang media pembelajaran. Silakan nanti kalau ingin menanyakan, kita akan menggunakan Siologi, di situ akan ada diskusi, ya. Silakan untuk ditanyakan di sana.